Halo teman semua, kembali lagi dengan Sherlock pastinya channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video membacakan chat history ya. Chat history yang aku ambil dari YouTube, yang menurutku kalau misalnya aku lihat di YouTube tuh ya banyak sebenarnya YouTube yang udah buat, tapi menurutku ya teman-teman ya menarik aja untuk aku buat. Nah, sekarang aku akan buat videonya chat history horror teman-teman ya. Ini video ini aku ambil dari channelnya si Aliem Joy teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin udah biasa denger lah ya channelnya Aliem Joy dari channelnya Blimade mungkin teman-teman ya. Channelnya Blimade itu aku lihat dia kayak sering banget buat video chat horror dan ambil di channelnya Aliem Joy. Nah, aku penasaran kan lihat channelnya Aliem Joy dan ternyata emang benar isinya tuh chat horror semua teman-teman ya. Nah, sekarang aku juga heran pengen buat videonya itu sendiri, nggak lihat teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku mau jelasin dulu teman-teman ya. Jadi, chat history horror itu chat history horror yang akan aku baca kali ini teman-teman ya. Itu sebenarnya chat history horror fiktif atau karangan teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ngerasa chatnya itu wah nggak masuk akal, nggak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Emang soalnya ini hanya chat histori karangan teman-teman ya, nggak real lah ya, dibuatnya emang di setting. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngira ini karangan ya emang bener karangan teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke videonya teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, like juga, share dan komen. Langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak Wawan. Oke. Jadi di sini ada Wawan teman-teman ya. Ada namanya Wawan. Bu Asih, hari ini Wawan mau ke kampung ibu. Namanya ada Wawan sama Bu Asih ya. Nginep 2 hari boleh nggak Bu Asih? Boleh Nak. Sampai jam berapa kesini? Sore mungkin kita udah sampai Bu. Mau buat video di kampung Bu. Tugas kuliah. Bu Asih tunggu ya. Iya Bu, saya sama teman-teman saya Bu, teman cewek namanya Maya. Oke, sorry teman-teman, terlalu kencang ini di pendengaran aku. Oke, lanjut. Iya, tidak apa-apa Nak Wawan. Oke, teman ceweknya namanya Maya ya. Oke, Mai, kenapa Wan? Hari ini kamu ikut gak ke rumah bude aku? Jadi namanya ada Wawan, budenya namanya Bu Asih sama Maya ya. Kerjain tugasnya. Ya udah aku ikut. Kamu udah izin sama bude kamu? Oke, aku jemput ya ke rumah kamu. Udah kok. Namanya bude. Nama bude aku Bu Asih. Oke, aku OTW ke rumah kamu. Jangan lupa bawa peralatan semua yang dibutuhin. Siap komandan. Wah. Wawan pun jemput Maya di rumah Maya hari itu juga. Oke. Mereka pun sampai di rumah Bu Asih pada jam 8. Nah, Maya izin ke Wawan keluar rumah. Oke. Sampainya kurang lebih jam 8:30. Oke. Kemana? Mau fotokopi. Mau ditemenin nggak? Nggak usah. Aku juga udah izin Bu Asih kok. Oke, mau fotokopi ya. Si Maya katanya keluar mau fotokopi. Pada jam 2 mereka tidur berbeda kamar. Maya di kamar atas, Wawan di kamar bawah dekat kamar Bu Asih. Oh, makanya tadi kok ngomongnya nggak langsung lewat WA gitu. Wawan WhatsApp Maya menceritakan ceritanya Bu Asih tentang kampung ini. Oke, Maya. Oke, si Wawan WA Maya. Jadi judulnya chat ini adalah Kampung Tumbal teman-teman. Kamu udah tidur belum? Belum Wan, kenapa? Bisa tidur nggak kamu? Nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Sama kalau gitu. Oke, si Wawan sama si Maya nggak bisa tidur di rumahnya Bu Asih teman-teman. Sama kalau gitu. Kamu tadi izin keluar kan sama Bu Asih? Iya, emang kenapa?
mulai merinding. Pixelnya ting 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 gitu. Pixelnya. Pas kamu keluar rumah, Bu Asih banyak cerita ke aku soal kampung ini, Mai. Emang ada apa sama kampung ini? Oke. Bu Asih bilang depan rumahnya ini sering orang meninggal. Oke, jadi depan rumah Bu Asih itu katanya sering ada orang meninggal, teman-teman ya. Oke, kita tunggu dia ngetik, lama banget ya. Kata dia yang meninggal di depan rumahnya adalah orang-orang yang dijadikan tumbal. Serius kamu? Dijadikan tumbal? Dia cerita apa aja sama kamu? Dia cerita apa aja? Ngeri sih. Di depan rumahnya jadikan tumbal loh. Kejam banget ya yang jadiin tumbal. Kasian lah. Dia cerita soal kepala desa yang terpilih di kampung ini. Oke. Katanya istrinya dijadikan tumbal, namanya Pak Anto. Istrinya Pak Anto meninggal karena dijadikan tumbal, teman-teman. Terus jadi Pak Anto itu kepala desa yang istrinya tuh meninggal karena dijadikan tumbal. Pak Anto ini terpilih jadi kepala desa karena tumbalkan istrinya. Oke, jadi Pak Anto itu menumbalkan istrinya ya untuk biar dia itu bisa menjadi kepala desa, teman-teman ya. Makanya sih istrinya tuh ditumbalin. 1 minggu meninggalnya istrinya, Pak Anto langsung terpilih jadi kepala desa di kampung ini. Jadi Pak Anto ini dia sebenarnya pengen jadi kepala desa, cuma warganya tuh nggak suka, teman-teman ya. Jadi sini ada tulisan, dan anehnya banyak orang yang nggak suka sama Pak Anto, tapi kok dia bisa terpilih jadi kepala desa di kampung ini. Nah, itu sebenarnya ada sangkut pautnya ya, teman-teman ya. Kalau si pemikiranku ya, itu ada sangkut pautnya dengan si dukun atau si apapun, teman-teman ya. Langsung aja kita lanjut. Serem banget, Tuan. Aku jadi merinding, makin nggak bisa tidur. Jadi Pak Anto itu nggak disukai sama warga desanya, tapi dia bisa terpilih jadi kepala desa. Kan aneh, teman-teman ya. Bu Asih sering buka pintu malam-malam. Katanya ada yang gedor panggil nama Bu Asih. Pas dibuka sama Bu Asih nggak ada orangnya. Oh, itu mungkin arwahnya si istrinya Pak Anto mungkin ya, yang udah meninggal dengan dijadikan tumbal gitu ya. Terus si istrinya Pak Anto tuh nggak terima sama perbuatan siapa nggak tahu. Nggak terima, terus dia istrinya Pak Anto tuh gangguin Bu Asih gitu ya. Oke, logikanya sih masuk ya, teman-teman. Menurutku ya logikanya sih masuk. Cuma ya sekali lagi ini adalah cerita fiktif, cerita karangan, teman-teman ya. Hanya untuk kita biar bisa terhibur, biar bisa merinding bareng gitulah ya. Pas nutup pintu baru beberapa langkah ada yang panggil Bu Asih. Bu Asih kayak gak asing sama suaranya, kayak istri Pak Anto. Suaranya terdengar. Bu Asih minta tolong. Pas dibuka lagi tetap gak ada orang. Pas tutup kembali, oke, dia ngetiknya sekali ngetik itu panjang gitu, teman-teman ya. Ya bagus sih sebenarnya. Jadi bacanya tuh bisa langsung semua gitu, teman-teman. Jadi sekali ngetik banyak banget gitu. Oke. Logikanya sih masuk menurutku ya. Suara itu kembali lagi, suara istri Pak Anto yang meninggal. Terus Bu Asih intip lewat jendela. Bu Asih lihat istri Pak Anto yang wajahnya hancur dan berdarah-darah, Mai. What? Yang benar. Wajahnya hancur dan berdarah-darah. Wajahnya hancur dan berdarah-darah. Hancur dan berdarah-darah. Berarti mukanya hancur. Berdarah-darah. Lanjut. Terus apakah Bu Asih buka lagi pintunya?
Enggak Mai, Bu Asih pergi langsung ke kamar. Percuma dibuka lagi pasti dibuka. Percuma dibuka lagi pasti dibuka gak ada siapa-siapa. Iya sih. Meninggalnya istri Pak Anto kenapa Wan? Katanya ketabrak mobil truk Maya. Ya jelas kata teman-teman ya, kalau misalnya ketabrak truk atau mobil ya jelas. Kalau misalnya truk atau mobil wajahnya hancur, ya jelas sih. Tapi nggak selalu hancur teman-teman ya kalau ketabrak kendaraan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius jadi takut akuan. Lemas banget dengar cerita kamu. Kalau di sini kampung tumbal. Kalau di sini kampung tumbal ya. Aku udah bilang tadi namanya kampung tumbal teman-teman ya. Oke. Lemas banget. Pesan Bu Asih pas kita mau ke kamar, apapun yang terjadi jangan keluar dari kamar Mai. Oke Wan. Pukul 3:30 Mai WhatsApp Wawan karena pintu kamarnya ada yang gedor-gedor. Siap. Ya udah sana tidur, besok kan kita buat video di kampung. Oke Wan. Wan kamu udah tidur kah? Belum Mai. Kenapa ada suara gedor-gedor pintu? Ulangi. Oke. Ulangi. Oke, ada suara. Serem. Suaranya serem juga ya. Tuk. Oke, kita lanjut. San kamu buka, Mai. Tapi aku dengar suara Bu Asih Wan. Dia di luar kayak lagi menangis. Oke, Bu Asih kacanya si Maya. Bu Asih, si Maya dengar kayak Bu Asih lagi menangis. Oke. Itu kayaknya bukan Bu Asih, Mai. Pokoknya jangan kamu buka, Mai. Tapi aku nggak tega. Yakinkah itu Bu Asih, Mai? Maya? Oke, si Maya kayak nggak tega ngeliat Bu Asih. Oke, pintunya kebuka. Terus kenapa? Dengan pintu itu? Pintunya kebuka, Wan. Bu Asih masih aja nangis. Aku yakin Bu Asih deh. Iya Mai, itu suara Bu Asih. Oke. Jadi si Wawan ini kayak keluarganya dari Bu Asih gitu. Itu siapa yang buka pintunya Mai? Terbuka sendiri Wan. Biar aku samperin Bu Asih. Aku nggak tega. Ya udah Mai. Maya. Gimana? Maya, kamu nggak kenapa-napa kan? Ada suara orang nangis loh. Bener aku dengar ada suara orang nangis. Beneran ini ada suara orang nangis. Udah biar ini kita lanjut aja teman-teman ya. Maya, Bu Asih, kenapa nangis terus? Bu Asih, Mai, dia kenapa? Mai, bales, Maya, Mai. Oke, udah dibales. Ternyata bukan Bu Asih Wan, aku sekarang lagi nangis. Pas aku buka pintunya, aku kira itu Bu Asih. Dia duduk sambil wajahnya ditutupin tangan. Pas aku tanya dia, Bu Asih kenapa menangis? Aku mendekat. Pas tangannya aku pegang, wajahnya keriput, mata merah dan gigi yang hitam sambil tersenyum menatapku. Dia hampir memegang tangan aku. Oke, tapi aku cepat lari dan menutup pintu cepat-cepat. Oke, jadi kayak si Maya mau dijadiin korban gitu teman. Sorry kesenggol. Kayak si Maya bakal dijadiin korban. Tapi aku juga nggak tahu juga. Kamu nggak apa-apa kan Mai? Aku nangis Wan.
Oke, pintu kamarnya si Maya mulai digedor-gedor lagi. Oke, siap. Jangan kamu buka, Mai. Besok kita pulang kan, Wan? Aku takut pintunya kebuka lagi. Maya. Kalau menurutku teman-teman ya logikanya agak nggak masuk sedikit sih. Soalnya tulisannya nggak terlalu jelas gitu, kayak disingkat-singkat gitu. Aku ke kamar kamu sekarang, Maya. Siapa yang masuk ke kamar kamu? Nggak apa-apa, Wan. Ternyata yang buka pintu kamar aku Bu Asih. Oke, ternyata buka Bu Asih. Duh, lega aku dengernya. Oke. Aku ke kamar kamu sekarang ya, Mai. Oke. Si Wawan mau ke kamarnya si Maya yang ada di atas. Sebentar, ini menurutku logikanya agak masuk sedikit teman-teman ya. Kan kamarnya si Maya di atas. Terus kamarnya si Wawan sama si Bu Asih kan deket ya di bawah ya. Masa si Wawan gak denger kalau ada yang buka pintu? Padahal dia ada gambarnya teman-teman ya. Pintunya itu pintu yang didorong gitu, bukan pintu geser. Kalau pintu geser masih masuk logikanya, nggak terlalu ada suaranya. Cuma itu tadi itu pintunya itu pintu dorong kayak pintuku yang di belakang itu teman-teman. Si Wawan nggak dengar. Logikanya agak masuk sih. Cuma sekali lagi ini adalah cerita fiktif, cerita yang dibuat cerita karangan. Jadi kita lanjut. Aku ke kamar kamu sekarang, Mai. Sekalian ajak kamu sholat subuh. Oke. Mereka WA-an WhatsApp-an sampai subuh. Katanya diajak sholat subuh ya. Tapi di sini jamnya kamu bisa lihat jam 3.45, masih jam setengah 4. Oke. Biar hati kamu tenang dan gak takut lagi. Tapi besok kita pulang kan, Wan? Iya, kita pulang, Mai. Aku gak tega sama kamu. Ini ada keanehan lagi. Katanya mereka nginep 2 hari. Padahal ini baru 1 hari. Tapi mereka besok udah pulang. Nah, itu udah gak masuk logikanya lagi, teman-teman ya. Ya, sekali lagi ini adalah cerita fiktif ya. Aku gak tega sama kamu. Nah, di sini padahal mereka WA-an jam 3.45, masih jam setengah 4. Mungkin di sana mungkin udah subuh kali ya. Kalau di rumahku sih hampir jam 5 baru subuh. Oke. Kampung ini benar gak aman. Benar bude aku bilang, kampung ini tumbal. Aku gak mau. Oke, pagi-pagi banget Wawan dan Maya kembali ke kota besok. Nah, temen sudah baca sendiri. Baca gitu aja. Tapi ya menurutku udah agak merinding. Oh, videonya sudah selesai. Nah, mungkin itu teman-teman ya video merinding dari aku. Mungkin kalau aku sih gak terlalu merinding teman-teman ya untuk kali ini ya. Menurutku gak, ya karena mungkin gak terjadi di dunia nyata. Kalau misalnya mungkin ya terjadi di dunia nyata, mungkin aku akan lebih merinding dan gak lanjutin video ini. Tapi karena ini cerita karangan, ini cerita fiktif ya, mungkin bisalah dipahami sedikit. Ada beberapa tadi yang logikanya gak masuk ke akal teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like juga share dan komen. Terakhir, Makruhim, sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah.